ini seperti ini? Takbir! Jawab! Mudah-mudahan Allah tunjukkan, turunkan bencana. Ente-ente yang bikin aksi yang katanya mau bela azan, padahal tidak ada yang mempermasalahkan azan. Pemberitaan yang mengatakan Menak membandingkan dua hal tersebut sangatlah tidak tepat. Menak bukan membandingkan, tapi mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Toleransi! Ini kepada Jokowi! Kami akan marah bila Ente-ente sudah protes dan mengecam Sugi Nur nggak? Kalau enggak, ente-ente sama saja dengan Sugi Nur yang melecehkan azan itu. Allahu Akbar. Hukum. Asyhadu alla hukum. Itu contoh pelecehan yang nyata terhadap azan. Ada foto Menteri Agama diinjak-injak oleh gerombolan wanita-wanita yang berjilbab besar sambil tertawa-tawa dan menunjukkan jari tengah mereka. Wanita berhijab yang didominasi seragam berwarna hitam tersebut ramai-ramai menginjak baliho. Bahkan mereka mengacungkan jari tengah ke poster bergambar Menak. Saya miris sekali. Apakah mereka paham simbol itu? Atau sudah kebiasaan? Atau ketagihan? Saya sebenarnya agak canggung membahas kelakuan mereka itu. Ada aksi mengedit foto tubuh seekor anjing tapi kepalanya diganti dengan kepala Gus Yakut dalam spanduk demo. Astagfirullah. Toleransi! Ini kepada Jokowi! Kami sudah lelah umat Islam ini! Lelah semua! Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak berani selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Masa pendemo membawa bendera Hizbut Tahrir HTI, ormas terlarang yang mencatut kalimat tauhid untuk propaganda politik makar mereka. Banser akan turun tangan pertama kali yang akan di depan gebuk gerakan ini. Kalau memang kita sudah nilai bahwa ini akan menjadi cita-cita khilafah, itu akan mewujudkan cita-cita khilafah. Rubah prinsip kedaulatan rakyat, tinggalkan seluruh hukum dan sistem jahiliyah, dan tegakkan hanya syariat Islam saja. Sampaikan nama Jokowi. Harus dicarikan Menteri Agama yang benar. Kenapa di zaman ini seperti ini? Takbir! Jawab! Takbir! Lantas apa alasan aksi itu? Berdasarkan pelintiran jahat dan framing busuk Roy Suryo. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil Haumas ke Polda Metro Jaya. Enggak, gini, semua orang bisa mengatakan apapun, semua orang bisa menuduh apapun, itu no problem. Yang terpenting adalah dia bisa membuktikan perkataannya tidak. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Selain penyakit jantung ini perlu periksa THT juga ini. Siapa tuh? yang harus diperiksa itu tidak bisa nyanyi Indonesia Raya dong. Oke. Menteri yang bisa nyanyi Indonesia Raya itu diperiksa. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo pun turun ke lapangan untuk menenangkan penonton dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun Roy Suryo ternyata lupa lirik lengkap lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan berikut cuplikannya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah tanah airku. Ayo. Bapak Roy Suryo, yang kita ketahui bersama, beliau adalah seorang mantan Menpora, kemudian juga anggota DPR, tapi yang lebih terkenal sebagai ahli IT, yang dulu kerjaannya adalah meneliti keaslian video skandal artis. Pak, sebelum diteliti pasti ditonton dulu dong. Oh iya. Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Di sanalah tanah airku, di sanalah
tanah airku. Betul Pak. Kalau kebanyakan nonton video begituan suka merusak sel. Yang paling menghebohkan yaitu Pak Roy Suryo pernah terseret kasus lupa bayar rawon setan di Surabaya. Iya, jadi Bapak ini lupa bayar rawon setan waktu makan di Surabaya. Iyalah. Sesampai di Jakarta, kok iyalah? Iyalah. Ya kok bangga gitu loh. Ya mana kita ngurusin kayak gitu kan ada staffnya lah gitu lah. Ini perut sendiri aja lupa gimana perut rakyat. Pakar telematika tersebut hendak melaporkan Menteri Agama Yakut Khalil karena diduga melakukan penistaan agama terkait pernyataannya yang menganalogikan suara azan dengan gonggongan anjing. Kan ya, sayangnya kenapa diksi yang dipilih itu adalah soal anjing tadi gitu. Dalam konteks teori komunikasi, saya rasa ahli komunikasi manapun pasti segera akan menemukan bahwa ini tidak disengaja. Kan bisa lah pakai diksi yang lain, misalnya apakah kucing yang lagi apa atau burung yang lagi bersuara keras, itu kan bisa. Itu loh. Kalau nggak pakai itu, jadi kalau saya, kucing boleh. Loh, kalau kucing malah nggak apa-apa. Iya, kucing teriak-teriak, ya kan? Itu kan malah jadi lucu nanti. Ya, tapi bahwa secara metodologi ini pasti tidak disengaja. Ya, sebetulnya kalau kita berbicara di negara lain, di Belanda itu waktu saya kuliah di sana ya 2001 sampai 2004. Itu ada gereja di sekitar tempat kos kita begitu. Ya. Itu banyak yang terus-menerus membuat pernyataan supaya bunyi loncengnya itu tidak boleh panjang, terus dibikin makin lama makin pendek gitu. Jadi ada pengaturan-pengaturan gitu di tingkat dunia juga. Perkara kemudian ternyata hukum kita belum bisa kemudian memaknai kesalahan itu, atau katakanlah itu bukan kesalahan menurut hukum kita. Ya inilah hukum kita. Ya kalau menurut saya pernyataan Bung Roy ini tendensius ya. Nah pernyataan-pernyataan tendensius seperti ini menurut saya dikurangi lah. Kenapa? Itu berpotensi menuduh. Menuduh siapa? Menuduh aparat penegak hukum kita tidak beres dan sebagainya. Sanggup tidak menerima konsekuensi dari tuduhan-tuduhan seperti itu ketika kemudian ada aparat penegak hukum yang merasa terganggu, merasa dituduh dan sebagainya. Mereka sudah bekerja keras dari pagi sampai malam. 1 kali 24 jam mengamankan kita semua. Nah kemudian dibilang tidak bekerja maksimal, tebang pilih. Sementara sebenarnya yang terpenting dalam sebuah proses hukum bukan tuduhannya, tapi bagaimana membuktikan tuduhan-tuduhan itu. Proses pembuktiannya tidak ada, bagaimana? Adian ya? Bukan. Tadi nggak bernama Adian ya? Bukan, artinya bahwa kemudian jangan cuma berbicara tentang kasus, tapi membuktikan kasusnya itu cukup tidak alat buktinya. Saya hari ini tidak berhasil membawa tanda bukti lapor. Adian ini bisa detail banget gitu ya, kayak yang buat tuntutan gitu. Bukan, karena saya pelajari, bukan. Ini tendensius menurut saya. Tidak. Karena saya pelajari apa sih yang salah? Enggak, itu kan tafsiran. Bukan tafsiran. Kok bisa tahu detail dengan tuntutan ini yang menjadi persoalan. Jelas tadi di media nggak pernah baca koran. Karena justru tidak. Nggak pernah baca koran. Salah. Kalau tidak pernah baca media, bilang. Adik-adik itu benar tapi ora bener, ya. Benar tapi tidak benar cara melakukannya. Itu kan tafsiran. Makanya menurut saya begini, jangan membahas yang ditafsir-tafsir. Kita fokus pada tuntutannya. Apa yang salah? Ya marilah kita mencari sumber-sumber yang waras saja lah gitu. Kalau itu tidak ada kan tidak waras. Saya mau membahas fitnah Roy Suryo pada Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang dia tuduh membandingkan azan dengan gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek gitu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini tergabung nggak? Jujur, saya nggak menemukan kesalahan apapun dengan pernyataan Menteri Agama tentang analogi pengeras suara dengan anjing itu. Menteri Agama Gus Yakut tidak pernah menyebut kata azan dalam pernyataannya. Jadi yang membandingkan azan dengan gonggongan anjing adalah Roy Suryo sendiri. Dan bagi saya, gonggongan anjing sebagai tanda bahaya bagi tuannya lebih berguna daripada pelintiran jahat Roy Suryo itu. Kenapa diksi yang dipilih itu adalah soal anjing tadi? Dari pemahaman saya, Gus Yakut Menteri Agama hanya ingin mengibaratkan ketidaknyamanan masyarakat akan ramainya bunyi pengeras suara waktu azan yang berbarengan dan kuat-kuatan suara.
Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo? Pertama, menggiring opini pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Padahal Menteri Agama tidak menyebut azan sama sekali. Hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya.